Baik, saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang rangkuman dari kelompok kami atas nama saya Trisman Andika Hulu dengan NPM 191102344 dan Jeffrey Saprianto Sitorus dengan NPM 191100216. Nah, judul skripsi yang kami rangkum adalah Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Baru dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dengan studi kasus di PT BTN. Nah, skripsi ini sendiri dikerjakan oleh Restu Marisitam Pumulon dengan NPM 1111757 dengan bidang yang diteliti merupakan sistem pendukung keputusan dan metode penelitian yang digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process. Nah, langsung saja kita masuk dalam abstrak. Kecenderungan yang terjadi pada pemilihan karyawan baru di PT Bintara Tani Nusantara adalah karyawan yang terpilih tidak berkompeten dengan harapan untuk perkembangan pihak perusahaan dan juga tidak sesuai dengan penempatan posisi karyawan, sehingga permasalahan ini dapat menyebabkan keputusan yang bersifat subjektivitas keputusan tanpa mementingkan keputusan yang bersifat objektivitas keputusan. Penerapan metode Analytical Hierarchy Process dalam menentukan keputusan penerimaan karyawan baru dengan mempersiapkan kriteria pendidikan, pengalaman, kesehatan, dan umur, serta penilaian alternatif secara bobot alternatif tersebut. Sistem pendukung keputusan penerimaan karyawan baru dengan metode Analytical Hierarchy Process dapat memberikan hasil seleksi yang terbaik dari nilai-nilai yang dianggap tidak jelas. Walau setiap nilai pelamar adalah nilai yang keseluruhan tidak begitu jauh perbedaannya. Nah, masuk dalam bagan tahapan metode penelitiannya, di mana pertama yaitu mulai, dan langsung saja masuk ke tahap pertama, di mana pada tahap pertama ini terdapat identifikasi masalah, selanjutnya pada tahap kedua pengumpulan data. Dalam tahap pengumpulan data terbagi menjadi dua, yaitu observasi dan wawancara. Dan tahap ketiga yaitu studi literatur, dalam hal ini yaitu skripsi. Tahap keempat yaitu analisa dan penerapan metode penelitian. Nah, analisa dan penerapan metode penelitian terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan, menentukan prioritas elemen, sintesis, mengukur konsistensi, hitung konsistensi indeks atau CT, menghitung rasio konsistensi atau CR, dan memeriksa konsistensi itu sendiri. Nah, lanjut pada tahap kelima nantinya ada tahap perancangan. Selanjutnya itu tahap implementasi dan selesai. Nah, masuk pada penjelasan tahapannya. Seperti pada tahap pertama tadi di bagian tadi yaitu identifikasi masalah. Di dalam identifikasi masalah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah terbagi menjadi tiga rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu bagaimana merancang sistem pendukung keputusan dalam pemilihan karyawan baru pada PT BTN. Kedua, kriteria apa saja yang ditentukan dalam penilaian sistem pendukung keputusan itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu bagaimana menerapkan metode Analytical Hierarchy Process untuk pemilihan karyawan baru. Nah, selain rumusan masalah, terdapat juga batasan masalah. Batasan masalah yang pertama yaitu jumlah karyawan yang akan dihitung dalam proses hanya berjumlah 4 orang. Kedua, kriteria penilaian yang digunakan adalah pertama pendidikan, pengalaman, kesehatan, dan juga umur. Ketiga, bahasa pemrograman menggunakan Visual Basic Net 2008 dan MySQL. Keempat, metode yang digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Selanjutnya, proses pengumpulan data. Seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat dua, yaitu observasi dan wawancara. Observasi ini merupakan kata lain daripada pengamatan, yang artinya pengamatan itu adalah cara pengumpulan data yang digunakan atau dilakukan dengan mengamati objek penelitian secara langsung. Yang kedua, wawancara. Wawancara itu adalah interview, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan melakukan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan untuk menggali informasi yang diperlukan. Nah, kita masuk pada studi literatur tahap selanjutnya.
di mana studi literatur ini adalah metode pengumpulan data dengan mencari beberapa teori-teori yang mendukung melalui buku, jurnal, dan internet yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Masuk pada tahapan yang keempat, yaitu analisa dan penerapan metode ini sendiri, yaitu metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Sebelum masuk dalam tahapannya, saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari AHP itu sendiri dan perhitungan dalam AHP itu sendiri. Yang pertama, pengertian AHP. AHP adalah suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sati. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Nah, menurut Sati pada tahun 1993, hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks atau yang beragam dalam suatu struktur multilevel, di mana pada level pertama itu adalah tujuan dan diikuti pada level kedua yaitu level faktor, kriteria, subkriteria, dan seterusnya sampai ke bawah hingga level terakhir dari alternatif itu sendiri. Nah, metode AHP ini sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dibanding dengan metode yang lain karena alasan pertama, struktur yang berhierarki, artinya sebagai konsekuensi dari kriteria yang dipilih sampai pada subkriteria yang paling dalam. Kedua, memperhitungkan validitas sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh pengambil keputusan. Ketiga, memperhitungkan daya tahan output, analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Nah, masuk dalam perhitungan metode AHP. Dalam bidang matematis, perhitungan AHP, yaitu pertama ada perhitungan bobot prioritas kriteria. Nah, dalam perhitungan bobot prioritas kriteria ini terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu pertama, kita mencari baris total. Kedua, menormalisasikan matriks dan bobot prioritas. Ketiga, mencari konsistensi matriks. Nah, dalam mencari konsistensi matriks ini diperlukan sebuah rumus di mana CI sama dengan lambda max dikurang N per N kurang 1, di mana keterangannya CI-nya adalah konsistensi indeks. Lambda max itu merupakan rata-rata daripada CM atau konsistensi measure. Nah, N ini sendiri adalah jumlah kriteria dalam hal ukuran matriks. Selanjutnya, tahapan pada bobot prioritas kriteria yaitu perhitungan bobot prioritas alternatif dan selanjutnya perankingan. Nah, tahapan metode AHP. Pertama, kita mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Kedua, yaitu menentukan prioritas elemen. Ketiga, yaitu sintesis. Selanjutnya, mengukur konsistensi. Baru menghitung konsistensi indeks atau CT. Lalu menghitung rasio konsistensi atau konsistensi rasio disingkat CR. Dan memeriksa konsistensi hierarki. Nah, selanjutnya pada tahap studi literatur itu seperti yang dijelaskan tadi, yaitu skripsi, di mana metode pengumpulan data yaitu dengan mencari teori-teori yang mendukung melalui buku, jurnal, internet, dan skripsi yang berhubungan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya pada tahap perancangan ini dilakukan melalui aplikasi sistem pendukung keputusan sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu implementasi atau penerapan, yaitu kita melakukan uji coba sistem yang telah kita rancang serta melakukan evaluasi ataupun perbaikan melalui atau apabila masih ada masalah ataupun kekurangan. Nah, baik, sekian saja presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya selaku perwakilan dari kelompok kami mengucapkan terima kasih dan jika ada salah kata mohon dimaklumi.